Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam dan juga selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, sebuah program yang berusaha mewujudkan mimpi para pejuang mimpi untuk orang yang mereka cintai. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk acara kita di kesempatan malam hari ini. Matt, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ferdi. Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Sehat ya, dan seperti biasa malam hari ini Fer dan juga pemirsa akan ada 2 orang pejuang mimpi yang akan berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Nah, tugas para pejuang mimpi kita tentunya harus meyakinkan para dewan juri agar mimpi mereka bisa menjadi kenyataan. Betul ya, Matt ya? Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya saya mau izin dulu nih ya. Kami akan mengucapkan terima kasih kepada Inti Sumber Baja Sakti dan juga Samudra Marine Indonesia yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para sponsor pendukung acara kita pada malam hari ini. Tadi saya sempat katakan tugas pejuang mimpi untuk tentunya meyakinkan para dewan juri agar mimpi mereka dapat menjadi kenyataan. Kita sapa dulu para juri kita di kesempatan malam hari ini sebelum mereka bekerja keras untuk menentukan pilihan mereka. Yang pertama Ibu Adeline Ausistiawan. Selamat malam Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk juri kita yang pertama. Serta ada Ibu Amelia Devina, selamat malam Ibu, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Juga ada Bapak Yufrizal Ari, selamat malam, selamat datang. Dan juga ada Profesor Amelia Fauzia. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para juri yang telah hadir bersama kita di Mimpi Jadi Nyata. Ya, sekali lagi selamat malam dan juga selamat datang kepada Dewan Juri dan pastinya penonton yang sudah hadir di studio Mimpi Jadi Nyata. Dan kini saatnya Fer, kita untuk mengetahui siapa pejuang mimpi kita yang pertama dalam tayangan berikut. Awalnya tuh dia dari telat jalan umur 3 tahun. Terus dari bicara juga nggak lancar. Sekolah PAUD 2 tahun, TK 2 tahun. Sama SD ya sampai kelas 2 aja. Ternyata nggak ada perkembangan. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Alhamdulillah saya selalu bersyukur aja punya anak ini. Berarti saya mampu, saya kuat gitu aja. Langsung saja kita panggil ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata, Ibu Uni. Assalamualaikum, selamat malam Bu Uni, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, selamat datang di panggung Mimpi Jadi Nyata ya Bu Uni ya. Ini kayaknya ada yang menarik nih ya, sebelah kirinya ini, waduh ini kayaknya yang diimpikan oleh banyak orang ya. Nah, saya juga ngimpi bisa punya seperti ini tapi belum kesampaian. Oke, Bu Uni malam hari ini kan ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kira-kira dengan membawa medali seperti ini, boleh tahu nggak mimpinya Bu Uni malam hari ini apa? Mimpinya ingin memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak saya, Fajri dan Hafiz. Fajri dan Hafiz, seperti itu ya. Sangat mulia sekali. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kalau sudah siap, silakan maju 2 langkah. Ya, silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Tadi Matt sempat menanyakan apa itu yang dibawa Bu? Ini medali kedua anak saya. Kemarin bulan Desember itu juara lomba olahraga di Pekan Olahraga Rumah Autis di daerah Bekasi. Masya Allah. Ya. Yang mana yang juara? Hafiz? Kakak Hafiz dan Fajri. Oh dua-duanya? Iya. Oh boleh diceritakan Hafiz menang apa waktu itu?
Hafiz itu adiknya ya. Hafiz itu juara 1 lari sprint Ya. U10 dan juara 3 tendangan penalti U10. Luar biasa. Iya. Kalau Fajri? Fajri kakaknya itu juara 1 lomba sprint U13 dan juara 1 lari estafet bersama tim U16. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya. Tetap berprestasi ya. Kalau tadi melihat tayangan Bu ya, dikatakan atau bisa dilihat bahwa putra Ibu keduanya anak cuma 2 berarti Bu ya? Iya, 2 anak aja. cuma 2, dua-duanya disabilitas intelektual. Ya. Bagaimana itu ceritanya Bu? Awalnya itu saya mengira hanya telat jalan dan bicara. Waktu Fajri umur 1 tahun sudah terlihat telat jalan. Oke. Akhirnya saya konsultasi ke dokter, disuruh terapi jalan dan memakai sepatu keseimbangan. Di sana kurang lebih terapi 1 tahun, terapi jalan alhamdulillah umur 2,5 tahun bisa jalan. Adiknya pun sama telat jalan tapi lebih telat umur 3 tahun bisa jalan. Ya. Dari situ umur 7 tahun Fajri saya masukkan ke sekolah SD Pak. Ya. Dan Hafiz sekolah TK. Di sana sudah terlihat Fajri tidak bisa mengikuti pelajaran. Di kelas juga aktif ya gangguin temannya. Dan Hafiz pun tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Ya. Di sekolah Hafiz bertemu dengan salah satu orang tua siswa yang terapi di rumah autis. Disarankan untuk terapi di sana. Ya. Akhirnya awal Desember 2009 saya terapi di sana. Dan itu pun posisi masih sekolah dan terapi. Oke. Jadi paginya sekolah, siangnya terapi 1 hari itu. Oke. Gitu. Saya tahu persis apa yang Ibu alami gitu ya, karena anak saya mirip Bu, IQ-nya di bawah rata-rata. Iya. Jadi memang pakai sepatu koreksi, semuanya Iya, sepatu. terlambat, global delay disebutnya. Terus sudah gitu ya perlu penyesuaian dan juga kesabaran kita sebagai orang tua. Tapi Ibu hebat bisa mendidik anak-anak Ibu dan juga melihat potensi lainnya seperti di olahraga ini. Anak dua-duanya mengalami disabilitas intelektual, tentunya berat ya sebagai orang tua. Bagaimana perasaan Ibu waktu awal mengetahui kondisi Perasaannya tersebut? pastinya sedih dan sulit menerima. Ya, Tapi alhamdulillah akhirnya bisa bangkit dan semangat lagi ya, untuk membersamai anak-anak dan harus bersyukur apapun kondisi anak saya. ya. Kami pun air mata sudah habis Bu waktu mereka kecil. Tapi sekarang kita menerima dan syukur alhamdulillah insya Allah mereka menjadi kunci surga. Begitu Amin, juga amin, dengan amin. Fajri dan juga Hafiz. Ya. Kalau adiknya Hafiz itu gejalanya bagaimana Bu? Hafiz sama, Sama, telat jalan, lebih telat lagi jalan umur 3 tahun baru bisa. Iya. 3 tahun. Sudah pernah dites IQ Bu dulu waktu anak saya dites Hafiz IQ. belum pernah, baru kakaknya. Baru kakaknya, bagaimana hasilnya? Hasilnya itu Fajri di bawah 50. Di bawah 50. Iya. Oke. Pekerjaan suami Ibu saat ini apa? Bu? Kerjaan suami karyawan di sebuah toko di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang. Iya. Kita kasih kesempatan juri, Ibu Edelin mungkin mau bertanya. Ibu Uni salut kepada Anda Iya, dan Bu, suami. makasih. Ya, saya lihat itu perjuangannya tentunya tidaklah mudah ya, perlu kesabaran, ketekunan dan juga keikhlasan. Nah, mungkin dalam perjalanan pasti ada kita merasa sedih atau jatuh gitu ya. Boleh Ibu ceritakan biasanya yang Ibu lakukan tuh dengan suami apa untuk saling menguatkan? Awal intinya itu saling mensupport, menguatkan, sering-sering membaca buku parenting tentang anak disabilitas atau konsultasi guru-guru tentang perkembangan anak, gitu aja Bu. Oke. Satu lagi boleh? Silahkan Ibu Ya, Edelin. bagaimana Ibu Uni dan suami itu tahu bahwa bakatnya Fajri dan Hafiz ini di olahraga gitu? Pertanyaan yang bagus itu paling sulit tuh menemukan potensi ya Bu ya. Iya, bagaimana? Sudah terlihat dari umur 3 tahun itu suka lari-larian, main Oke. bola karena bapaknya suka main bola juga sih. Oke, jadi diajarin juga sama Ya, di bapaknya ya? lapangan dekat rumah suka main. Oke, ya, hebat. Terima kasih Bu Uni. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Edelin. Motoriknya atau gerakannya tidak ada masalah ya? Motoriknya alhamdulillah, Alhamdulillah. karena di akademik aja. Oke. Iya. Memang kita sebagai orang tua harus sabar dan juga terus mencari potensi anak kita kira-kira arahnya, minatnya di mana. Itu yang dilakukan oleh Ibu Uni dan juga pasangannya, selalu bersabar dan pantang menyerah dalam mendidik anak-anak mereka. Kita akan lanjutkan bagaimana perjuangan Ibu Uni untuk mewujudkan mimpinya. Tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita bersama dengan pejuang mimpi kita yang pertama yaitu Ibu Uni. Anak Ibu Uni, anak yang pertama adalah Fajri, anak yang kedua adalah Hafiz.
Dua-duanya mereka adalah disabilitas intelektual, tapi memiliki potensi yang luar biasa di bidang olahraga. Tadi sudah dijelaskan bahwa keduanya juara ya Bu ya. Juara sprint, ada yang juara tendang penalti gitu ya. Ini kejuaraannya boleh diceritakan Bu, kejuaraan apa dan di mana? Itu kejuaraan dalam rangka Pekan Olahraga Rumah Autis semua cabang. Di Semua. Bekasi, ya semua 200 anak disabilitas kurang lebih yang mengikutinya. Dan mereka juara satu kedua-duanya Bu ya? Iya. Waduh, inilah yang latih siapa Bu? Yang latih bapaknya aja di rumah. Oh gitu? Itu enggak ada khusus. Latihan seperti apa yang dilakukan oleh suami ibu Kalau terhadap libur anak? suka ngajak main bola futsal sama balapan lari di lapangan dekat rumah. Cepet emang larinya Bu ya? Iya memang aktif anaknya Pak. Masya Allah. Pastinya ibu senang sekali waktu mereka menjadi juara ya Bu ya. Karena mungkin untuk orang tua lain melihat anak-anaknya bisa sesuatu hal yang sederhana itu adalah hal yang biasa. Tapi untuk kita yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Kayak anak saya bisa sekolah perhotelan sekarang kuliahnya Bu. Jadi dia bisa surfing atau melayani tamu dengan nampan gak jatuh dan nyaro cangkir bener aja buat kita tuh sesuatu yang Iya, besar betul gitu Bu sekali. ya. Iya. Bagaimana Ibu melihat kedua anak ini saat mereka keluar sebagai pemenang pertama lagi Bu? Pastinya senang, bangga dan gak nyangka aja kalau dua-duanya bisa menang. Alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa tentunya semakin tergali lagi potensinya ya. Dan mereka bisa mencapai prestasi terbaik. Ini kalau olahraga jadi sepak bola dan lari gitu Bu ya? Iya sukanya itu. Pakai baju olahraga lengkap gitu Bu? Pakai baju bebas aja. Pakai baju bebas. Iya. Sepatunya? Sepatunya itu pakai sendal karena nggak punya sepatu olahraga, jadi ya sendal aja bisa. Sempet ngomong sih, pengen punya sepatu olahraga. Oh tapi mereka belum- ngomong? tapi Bilang belum. apa? Mama minta sepatu futsal atau olahraga katanya gitu, buat lari. Katanya. Sama sepatu untuk lari gitu? Iya, tapi belum saya penuhin. Iya. Mudah-mudahan mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan ya Bu ya. Amin. Agar anak-anak bisa olahraganya lebih baik dan prestasinya juga lebih bisa berkembang gitu ya. Kita berikan kesempatan kepada juri lagi untuk bertanya. Dan di kesempatan kali ini kami persilahkan Ibu Amelia Devina. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Halo Ibu Uni. Iya Bu. Terima kasih banyak, saya sangat kagum sama Ibu dan saya yakin bukan hanya kedua anaknya spesial ya, tapi kedua orang tuanya juga pasti sangat spesial sehingga bisa dititipkan Tuhan anak-anak yang sangat spesial ini. Dan Ibu, ini kan tadi saya lihat ya bagaimana mereka berprestasi dan juga Ibu mensekolahkan mereka di Rumah Autis Tangerang. Iya. Tapi setahu saya ya Bu ya, untuk pendidikan anak-anak istimewa seperti ini tuh tidak murah gitu. Selama ini bagaimana Bu? Iya per bulan itu memang mahal, 1.700.000 untuk satu anak. Tapi karena saya tidak mampu, saya mengajukan keringanan ke sekolah. Oke. Alhamdulillah bersyukur sekali, saya membayar sesuai kemampuan saya. Gitu Bu. Oke, jadi ada kesempatan untuk tetap lanjutkan pendidikan Tetap ya. ya. Terima kasih Bu Amelia Devina untuk pertanyaannya. Mimpi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus kuncinya adalah mereka bisa mandiri ya Bu ya. Agar mereka bisa melakukan berbagai hal sendiri dan juga tidak selalu ada tentunya kita sebagai orang tua nantinya ke depan untuk mendampingi gitu ya Bu ya. Tadi sempat dikatakan bahwa kedua anak Ibu Uni yaitu Fajri dan juga Hafiz ini sekolah di sekolah Rumah Autis Tangerang. Iya. Kali ini saya akan memanggilkan Ibu Dwi selaku Kepala Sekolah Rumah Autis Tangerang yang tentunya memberikan dukungan dan juga pendampingan bukan hanya kepada muridnya tapi juga kepada orang tua anak-anak yang bersekolah di sana. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ferdi. Terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Nah Ibu selaku kepala sekolah nih di Rumah Autis Tangerang ya Bu. Iya, ya? benar. Ada berapa murid di sana Bu? Untuk saat ini ada 35 siswa. 35 siswa ya. Iya. Boleh diceritakan kondisi awal Fajri dan juga Hafiz ketika mulai bersekolah di Rumah Autis Tangerang. Baik, Hafiz dan Fajri ini mulai bergabung dengan kita di 2019 awal dengan kondisi yang dibilang
ya agak sedih sih gitu. Dengan kondisi Hafiz yang usianya 5 tahun, artikulasi yang keluar baru satu kata, pupu, pupu. Setiap pertanyaan yang kita ajukan dijawab dengan pupu, pupu. Identifikasi warna belum, mengenal angka juga belum gitu. Tapi sisi baiknya dari motorik kasarnya bagus, dari sisi motoriknya bagus. Hanya dari sisi akademiknya aja yang masih butuh benar-benar dibantu. Okay. Nah kalau untuk yang kakaknya Fajri, mengenal huruf itu 1 sampai 10 aja kesulitan. Mengenal angka maaf. Nah mengenal huruf itu juga sering lompat-lompat. Okay. Tidak bisa urut, abjad itu juga tidak bisa urut. Yeah. Untuk menulis satu kata pun misalnya kayak bola itu banyak ada huruf-huruf yang hilang gitu. Okay. Jadi dari di situ kita coba bantu sebisa mungkin bagaimana biar anak-anak ini bisa berkembang lebih baik. Waktu masuk itu belum ada diagnosa. Okay. Akhirnya kita panggil rekanan psikolog kita. Itu tadi kita tes dan ternyata hasilnya di 48. Nah dari situ waktu masuk itu Fajri dan Hafiz masih terapi dan sekolah ya Bu ya? Iya. Ya masih terapi dan sekolah umum. Sekolah umum ya. Nah dari situ dari psikolognya diarahkan. Kalau misalnya memang benar-benar ingin kemajuan untuk Fajri, daripada nanti kita tekan anaknya stres, lebih baik ya sekolah di tempat yang memang dibutuhkan oleh mereka seperti itu. Jadi bukan hanya belajar, apakah ada terapinya juga di sekolah ini Bu? Ya kalau di rumah autis sendiri sebenarnya ada sekolah dan ada terapi. Bagi anak-anak yang masih membutuhkan terapi, kita akan berikan terapi. Seperti itu. Bagaimana perkembangan Fajri dan Hafiz sekarang? Dari 2019 walaupun terpotong COVID ya Bu ya, kan sudah 4 tahun nih berjalan. Iya, alhamdulillah kalau Fajri sekarang udah lumayan ya, udah bisa jadi sibling untuk teman sekelas bahkan asisten malah ya. Jadi ketika ada temannya yang kesulitan di kamar mandi karena sama-sama lelaki gitu, bisa bantu instruksi, bisa ngasih tahu urutan misalnya gitu, harus begini gitu, udah bisa. Bahkan ketika kayak aktivitas kemandirian cuci piring atau yang lainnya, dia udah bisa supervisi atau memantau teman-temannya. Itu dari sisi kemandiriannya udah seperti itu. Ya, Bu Uni, ini sekarang saatnya Ibu Uni agar mimpinya menjadi kenyataan, meyakini para dewan juri yang ada di sini. Apa yang Ibu inginkan dan silahkan Ibu yakini para dewan juri agar mimpi Ibu menjadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kedua anak saya disabilitas, semoga ada rezekinya untuk pendidikan kedua anak saya. Jadi singkat padat pesannya adalah ingin biaya pendidikannya terpenuhi ya untuk anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan mimpi Ibu menjadi kenyataan. Amin. Ibu Uni sekali lagi terima kasih, Ibu Dwi juga terima kasih. Sama-sama. Dan kita lihat nanti bagaimana apakah mimpi Ibu Uni bisa menjadi kenyataan. Tapi kita lihat dulu bagaimana pejuang mimpi kita yang kedua yang akan hadir di Mimpi Jadi Nyata sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dan terimalah persembahan lagu dari Deborah.